Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut ini. Moto kami, setiap orang yang mau mengikuti Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GJKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GJKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online pagi ini. Saya berharap Anda semua diberkati Tuhan dan menjadi garam dan terang dalam kehidupan. Hari ini siapkan hati kita untuk beribadah. Pertolongan kami datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi yang memelihara segala isi ciptaannya dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa ada hari ini. Kita bisa menjalani hari-hari ini. Kita bisa hidup dan menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kesempatan yang indah ini, mari kita bersama-sama datang menghadap Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Kita mengalami kasih dan kemurahan Tuhan lewat pertemuan yang manis, yang indah di dalam ibadah kita pada pagi hari. Bapa sungguh baik dalam hidup kita. Tidak pernah Allah meninggalkan hidup kita. Dia ada, selalu menopang setiap kehidupan kita. Kita pujikan baik Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku
cintakan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Bapakku cinta Kau. Puji Tuhan. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Di tengah-tengah keadaan dunia yang terkadang membuat kami takut, yang membuat suasana hati kami menjadi galau. Tapi kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang hebat. Kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu memampukan kami untuk kami bisa hidup, untuk kami bisa bangkit, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau berkata, Tuhan, bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan Engkau. Dan kami beriman bahwa Allah kami, Allah yang luar biasa, tidak akan pernah meninggalkan kami. Dalam kesesakan pun, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami rindu. Kami rindu menyembah Engkau. Kami rindu membawa hati kami kepadamu sebagai ungkapan kasih kami, sebagai cinta kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mampu karena kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam
Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita bisa jalani hidup kita. Tanpa Tuhan di samping kita tidak dapat berjalan. Kita tidak bisa merasa kuat. Tapi dengan Tuhan yang menopang hidup kita mampu. Filipi pasal 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Corona COVID-19 bisa hadir di dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang pasti, Allah yang memelihara hidup kita. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Allah yang menopang kita, Allah yang memberkati kita, Dia yang memberikan kekuatan dalam hidup kita. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya. Kita percaya bahwa kemenangan daripada Tuhan sudah kita terima, menjadi milik kita. Kita sanggup melakukan perkara besar bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam satu minggu kami sudah lewati dan mungkin banyak hal yang tidak berkenan. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu yang membawakan firman, biar apa yang diucapkan berasal dari Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus, tolong kami yang mendengar mendapatkan berkat Tuhan, pimpinan dan pengajaran Tuhan, supaya hidup kami ada diubahkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita buka Alkitab kita dari Matius 15 ayat 8. Matius 15 ayat 8 berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah saudara, tema kali ini saya akan membawakan tema mengenai beribadah yang menyenangkan hati Tuhan. Kata ibadah di dalam Matius 15 ayat 8 adalah berkonotasi kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Seharusnya ibadah ini menurut petunjuk Tuhan sendiri sehingga berkenan, bukan petunjuk dan ajaran manusia. Untuk itu mari kita lihat definisi ibadah itu sendiri. Ibadah berasal dari bahasa Ibrani, abad yang berarti bekerja, melayani, yang kemudian berkembang menjadi abodah yang berarti pekerjaan ibadah. Awalnya kata abodah ini dipakai dalam penyembahan kepada dewa Deli, tetapi kemudian diisi dengan makna baru ketika dipakai dalam penyembahan kepada Allah. Ibadah menurut Alkitab adalah sebenarnya lebih dekat dengan mengabdi pada. Kata tersebut menyangkut bukan hanya upacara agama, melainkan seluruh hidup. Pada pokoknya kata Ibrani abad berarti bekerja, atau lawan kata istirahat, atau melayani seorang atasan, atau tuan, atau nyonya. Mengapa Tuhan mengatakan ibadah orang Yahudi adalah ibadah di bibir saja?
bukan dari hati. Hal ini ternyata dimulai dari kata-kata penghakiman orang Yahudi tentang murid-muridnya yang melanggar adat istiadat nenek moyang tentang pembasuhan tangan sebelum makan. Dalam adat istiadat Yahudi, membasuh tangan adalah bagian dari perintah agama mereka. Dengan menganggap bahwa makanan yang mereka sentuh dengan tangan yang tidak dibasuh akan membuat mereka najis atau berdosa terhadap Allah. Seorang rabi Yahudi bernama Joses menegaskan bahwa makan dengan tangan yang tidak dibasuh adalah dosa besar seperti berzina. Nah, saudara, apa respon Tuhan Yesus? Respon Tuhan Yesus terhadap adat istiadat Yahudi begitu tegas. Tuhan menegur tentang adat istiadat yang merupakan perintah manusia lebih dipentingkan daripada perintah Allah. Menanggapi penghakiman ahli Taurat terhadap murid-muridnya, Tuhan Yesus balik bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Teguran ini tentang menghormati orang tua. Salah satu bentuk penghormatan terhadap orang tua adalah memelihara kehidupan ekonomi mereka. Tetapi orang Yahudi membuat peraturan adat istiadat, yaitu jika uangnya sudah dipersembahkan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi memelihara ekonomi orang tuanya. Kemudian Yesus menegur tindakan tersebut dengan perkataan munafik, karena ibadah tidak dapat dipisahkan dengan hidup sehari-hari. Dari pandangan tentang ibadah dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dilihat bahwa ibadah merupakan sarana utama bertemu dengan Allah, baik secara pribadi maupun kelompok. Esensi ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan dan bukan hanya upacara agama, melainkan seluruh kehidupan. Paulus menegaskan hal ini dalam Roma 12 ayat 1. "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ternyata jika seorang rajin ke gereja, tetapi hidup sehari-harinya tidak sesuai dengan firman-Nya, itu berhubungan erat dengan ibadahnya kepada Tuhan. Ibadah bukan hanya acara keagamaan selama kurang lebih 2 jam di gereja, tetapi melingkupi juga gaya hidup sehari-hari. Yakobus 1 ayat 27 mengatakan, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kata menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia itu bicara gaya hidup sehari-hari. Seharusnya perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah secara ritual dapat menghasilkan kesadaran diri sendiri memasuki ibadah tersebut. Manusia sadar diri jika hendak bertemu presiden. Tetapi mengapa manusia tidak sadar kalau bertemu dengan Tuhan? Sikap dan motivasi hati merupakan kunci dasar kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah lahiriah. Pertanyaannya, bagaimana berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah? Jikalau seorang menyadari ada Tuhan di dalam ibadah, maka sebaiknya diawali persiapan hati yang sungguh-sungguh untuk datang ke ibadah, baik itu ibadah di gereja atau ibadah online. Pada zaman Musa, bangsa Israel mempersiapkan diri mereka 1 minggu sebelumnya untuk bertemu Tuhan dengan menguduskan diri. Hal lain yang harus diingat bahwa kehadiran Tuhan dalam ibadah tidak ditentukan oleh alat musik, banyaknya orang yang hadir, suara yang merdu, tempat
bagus, atau pengkhotbah yang bagus, dan lain-lain. Ada saudara kesaksian di China pada waktu seorang penginjil Amerika menyelidiki tentang ibadah di China. Ia masuk ke dalam sebuah tempat yang sederhana, yaitu rumah jemaat. Tempatnya berdesak-desakan dan tidak ada alat musik, bahkan bangku pun tidak ada. Mereka nyanyi diiringi hanya dengan tepuk tangan dan pengkhotbahnya juga orang awam. Tidak ada jemaat yang terlambat karena orang di sana begitu merindukan dan haus akan Tuhan. Pujian begitu semangat walaupun tidak ada alat musik. Waktu jalannya ibadah, orang Amerika tersebut merasakan kehadiran Tuhan begitu kuat. Kemudian firman Tuhan diberitakan sederhana tentang penginjilan, tetapi dampaknya luar biasa. Ada yang menangis, ada yang bertobat, ada yang mengaku dosa, dan lain-lain. Saya percaya ibadah itu akan mengubah tingkah laku kehidupan sehari-hari jemaat yang menghadirinya. Saudara harus ingat, ibadah ritual setiap hari Minggu harus mengubah gaya hidup pertobatanmu sehari-hari. Itulah yang berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ini juga berlaku bagi pelayan-pelayan Tuhan dalam musik, pujian, pengkhotbah, bukan kepada jemaat saja dalam ibadah. Ingat, kualitas pelayan ibadah menentukan kualitas ibadah itu sendiri. Sedangkan kualitas ibadah menentukan kualitas jemaat yang beribadah. Kualitas jemaat menentukan gaya jemaat itu sendiri. Jadi pada waktu Tuhan menegur bangsa itu tentang kualitas ibadah yang dibibir saja, menentukan gaya hidup yang munafik. Dalam ibadah online pun Tuhan hadir dalam ibadah di rumah, di tengah keluarga. Sebaiknya ibadah online diikuti seluruh keluarga di rumah, jangan sendiri-sendiri. Sebaiknya kepala keluarga yang memimpin ibadah online ini melatih kepala keluarga menjadi imam di tengah keluarga. Sikapnya jangan sambil tiduran, jangan sambil melakukan kegiatan lain. Bersikaplah hormat kepada Tuhan dalam ibadah online. Sebaiknya mandi dulu, pakai pakaian rapi dan tepat waktu. Di dalam liturgi ibadah GJKI Sunter, jika ibadah sudah dimulai dengan fotum, maka tandanya Tuhan hadir di tengah ibadah tersebut. Persembahkanlah pujian dengan menyanyikan dengan baik-baik. Fokuslah terhadap kata-kata dalam lagu yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebaiknya worship leader harus berhati-hati dalam memilih lagu. Kata-kata dalam lagu harus berfokus kepada firman dan Yesus sendiri. Jangan berfokus kepada beat atau hentakan musik. Ada sebagian orang yang keliru mengatakan lagunya tidak mengangkat karena musiknya kurang cepat dan lain-lain. Itu semua bergantung dari pemimpin pujian, singer, dan pemain musik yang biasa memuji Tuhan dengan benar secara pribadi. Biasanya Tuhan berbicara di dalam pemberitaan firman. Walaupun kadang-kadang Tuhan bicara juga lewat pujian, mazmur, atau doa berkat. Saudara-saudara, dengarkanlah baik-baik. Catat dan hindari handphone. Fokuskan pikiranmu kepada firman. Jangan melihat dan menghakimi pengkhotbah lebih dahulu di dalam hatimu. Ini menghalangi Tuhan berbicara kepadamu. Bersyukurlah dalam hatimu bisa mendengar pengajaran firman Tuhan. Jika Anda ditegur, bertobatlah, karena Tuhan senang orang yang terbuka dan menerima kritikan untuk memperbaiki hidupnya. Setelah itu, persembahkanlah persembahan uangmu dengan rela, dengan ucapan syukur. Bacalah pengakuan iman rasuli dengan sungguh sebagai dasar imanmu. Dan doa syafaat adalah merupakan isi hatimu berbicara kepada Tuhan. Curahkanlah dengan segenap hatimu. Terakhir, Tuhan selalu memberkatimu di dalam doa berkat. Artinya Tuhan memberi kekuatan dalam perjalanan hidupmu seminggu ke depan. Dan jangan lupa mempraktekkan firman yang didengar.
menjalani ibadah kita secara seutuhnya. Jikalau ibadah ini Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, saya percaya hidupmu akan berubah dan diberkati Tuhan. Jangan sampai engkau menjadi Kristen puluhan tahun, tapi hidupmu tidak pernah berubah. Karena engkau tidak menyadari ada hubungannya dengan ibadahmu. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya saudara akan mengalami perubahan dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, walaupun singkat tapi Tuhan memberikan arahan supaya kami beribadah dengan baik dan benar yang menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan. Jangan biarkan kami percuma ibadah karena ibadah kami hanya formalitas saja seperti bangsa Yahudi. Kami mau beribadah sungguh menyembah Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan dalam setiap ibadah, sehingga pola pikir dan gaya hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Tolonglah kami semua ya Tuhan, khususnya anak-anak-Mu yang menonton ibadah online ini, biar sungguh-sungguh Tuhan memberkati dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, mari saudara-saudara semua kita bangkit berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasul kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari sambil tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Arahkanlah hatimu kepada Kristus dan tadahkanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudara, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat bisa dilakukan di dalam kelompok saudara di rumah masing-masing. Pokok doanya yang pertama adalah bangsa dan negara serta pemimpin kita, yaitu Presiden Jokowi dan menteri-menterinya, dalam memimpin negara ini keluar dari krisis ekonomi dan krisis kesehatan akibat COVID-19. Kita doakan sungguh-sungguh untuk masalah ekonomi negara kita. Yang kedua, kita doakan juga dokter-dokter dan perawat-perawat sebagai garda depan yang merawat
pasien-pasien COVID-19 diberi kekuatan, kemampuan untuk merawatnya. Kita berdoa juga untuk pasien COVID-19, khususnya yang dirawat di rumah sakit, di Wisma Atlet, biar mereka mendapat kesembuhan dan bertemu dengan Kristus di dalam kehidupan sehingga mereka bertobat. Doakan juga GJKI Sunter, GJKI Agape, dan GJKI Nasional. Kemudian saudara, di dalam kelompok saudara bisa saling mendoakan supaya sungguh-sungguh ada kekuatan kesatuan di dalam keluarga saudara. Nah, kemudian saudara bisa sharing kelompok bersama-sama. Suami, istri, anak, semuanya sharing kelompok. Menjawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, mengapa Tuhan menyebut ibadah bangsa Israel percuma dalam Matius 15 ayat 8-9. Yang kedua, bagaimana seharusnya beribadah menurut firman Tuhan. Yang ketiga, ini untuk introspeksi diri. Bagaimana ibadah Anda? Nah, jawaban nomor 3, saudara bisa tulis jawaban di dalam komentar YouTube. Kemudian, di dalam komentar tulis di akhir bulan, saudara akan dinilai dan mendapatkan hadiah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin, shalom.